Terpujilah Engkau ya Tuhan, selama-lamanya. Kami mau menikmati segala hadirat Tuhan dengan nyanyian hanya untuk Engkau Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu.
menikmati hadirat-Mu di dalam setiap kehidupanku bersama keluargaku. Haleluya. Saat terindah ketika kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, berjalan setiap hari di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap kesibukan kami terus memuji menyembah-Mu. Yang di dalam hati kami hadirat-Mu selalu nyata Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, bersama-Mu bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Bapa, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, yang selalu ku dapatkan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun di manapun tempat ya. Saya bersyukur Bapak Ibu bisa bertemu kembali dengan kami di dalam webinar ya, edisi 21 November 2021 dengan tema Preparing the Next Generation for the Future. Ya, terlebih dahulu saya menyapa Bapak Ibu yang ada di kota Surabaya, yang ada di Jakarta, di Sidoarjo, di kota-kota besar di Indonesia,
ada yang dari Banjarmasin juga, halo yang di Banjarmasin, ada juga yang dari Manokwari yang di ujung timur di Indonesia, saya menyapa yang di sana, juga ada yang di bawah lagi tapi beda negara, ada yang dari Australia juga, saya menyapa Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di sana. Baik Bapak Ibu, berbagai prediksi tentang masa depan yang tidak menentu, apa yang kita lihat hari ini tentunya membuat para orang tua, Bapak Ibu sekalian dan saya juga kita berpikir keras ya untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Perlunya peran orang tua ya yang memahami prinsip kebenaran firman Tuhan menjadi sangat urgent seiring perkembangan zaman. Nah, Bapak Ibu, kita dituntut untuk relevan dengan segala perubahan yang terjadi. Nah, sore hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari pembicara kita ya Bapak Pendeta Insinyur Andreas Raharjo yang akan memberkati kita, dan Bapak Ibu jangan lupa juga diperkenankan untuk mengirimkan pertanyaan dan sharingnya boleh ya perihal topik hari ini di dalam kolom Q&A ya Bapak Ibu, kolom question and answer ya di Zoom Bapak Ibu sekalian, bukan di chat room, di kolom Q&A. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar kita akan segera mulai webinar kita pada sore hari ini. Saya persilahkan Bapak Pendeta Handono Sujatmiko untuk berdoa mengawali webinar kita. Silahkan Pak Handono. Selamat sore Bapak Ibu. Saya percaya setiap Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi menantikan berkat dari Tuhan melalui webinar ini. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh mengucap syukur, Tuhan, kami excited pada sore hari ini karena kami boleh kembali belajar tentang prinsip kehidupan di dalam keluarga, khususnya terkait dengan tema pada sore hari ini, preparing the next generation for the future. Kami sadar sebagai orang tua, sebagai tenaga pendidik, sebagai pemimpin rohani, kami diberikan Tuhan tanggung jawab dan juga kami diberikan kepercayaan untuk kami boleh mempersiapkan the next generation ini untuk memenuhi panggilan Tuhan dan rancangan Allah dalam kehidupan mereka. Sebab itu Tuhan, berkatilah webinar pada sore hari ini, berkati narasumber Bapak Andreas Raharjo yang akan memaparkan prinsip-prinsip yang kami perlukan. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap peserta, memberkati peralatan yang kami pakai, dan bahkan jaringan internet yang kami pakai. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Baik, ya terima kasih Pak Handono. Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini. Saya minta kepada teman-teman panitia untuk menampilkan, Pendeta Andreas Raharjo adalah senior pastor dari GKPB Masa Depan Cerah Surabaya. Beliau menerima panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu sejak 30 tahun yang lalu. Menikah dengan Ibu Mariani dan dikaruniai 2 orang anak. Kevin Raharjo yang sekarang masih studi di University of Miami, mengambil program doktoral di bidang piano performance and pedagogi ya. Sedangkan anak kedua, Karina Lois, sudah bekerja di Surabaya dan telah menyelesaikan program masternya di bidang accounting di Dallas Baptist University. Dan Karina ya ini baru saja melepas masa lajangnya. Baik. Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu langsung saja saya persilahkan kepada Pastor Insinyur Andreas Raharjo, Master of Theology, untuk menyampaikan materi Preparing the Next Generation for the Future. Silahkan, Pastor. Salam untuk semua jemaat yang ada dimanapun saudara berada. Saudara, hari ini kita bincang-bincang santai, ya karena kita membahas satu topik yang penting yaitu preparation for the next generation, ya for the future. Tentunya kalau preparing for the next generation yaitu for the future. Ada pepatah yang mengatakan sukses is not success without successor. Sukses itu tidak dikatakan, keberhasilan itu tidak dikatakan keberhasilan tanpa ada orang yang meneruskan suksesnya. Itu, saudara. Oleh sebab itu, kita mungkin sudah sukses
pada hari-hari ini, tapi bagaimana kita menyiapkan generasi selanjutnya untuk mengalami kesuksesan yang lebih besar lagi. Nah, itu menjadi pertanyaan kita, ya, saudara. Dan itu harus, kalau kita tidak bisa menyiapkan generasi yang berikutnya itu masuk dalam keberhasilan, maka kesuksesan kita hari ini tidak ada artinya apa-apa. Ya, dan saudara, berapa besar energi yang kita luangkan untuk menyiapkan generasi yang selanjutnya. Anak-anak kita, ini kita bahas anak-anak kita atau anak-anak rohani kita, dan ayo kita mengevaluasinya. Apakah kita ini hanya mengeluarkan energi sebesar untuk memajukan diri kita sendiri, atau kita juga menghabiskan energi kita untuk menyiapkan generasi setelah kita. Nah, itu yang harus kita sadari. Nah, tentunya kalau preparing next generation, kita pun harus mengeluarkan energi untuk menyiapkan generasi setelah kita. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita pelajari untuk menyiapkan anak-anak kita, anak-anak rohani kita, anak didik kita semuanya, ya, untuk menggapai masa depan, sehingga mereka menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Ya, ada beberapa poin yang sederhana sebetulnya, ya. Yang pertama, langsung saja ya, kita harus menganggap anak itu adalah berkat. Anak angkat atau anak rohani atau siapapun, anak kandung dan lain, anak itu adalah berkat. Saudara, kalau kita tidak bisa melihat anak itu adalah berkat Tuhan, bagaimana kita bisa dengan sukacita kita menyiapkan anak-anak itu untuk masa depan, saudara? Ya, dan ini berkat itu bukan hanya kita dapat anak yang baik, anak yang menyenangkan kita dan lain sebagainya, tidak, saudara. Tapi anak itu adalah berkat. Nah, berkat itu bukan selalu menyenangkan. Berkat itu membuat orang tua atau pendidik ini bisa lebih dewasa. Mungkin anak kita nakal, saudara. Tapi kita harus melihat ini blessing-nya. Di balik kenakalan ini, kalau bisa dipoles, maka kenakalan itu bisa menjadi sesuatu ya karakter yang luar biasa. Ya, dan itu memberkati kita karena kita bisa lebih sabar. Itu adalah berkat. Dan itu yang ada banyak orang yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu penting, pertanyaan yang penting. Bisakah mereka itu dianggap sebagai berkat? Saudara, sekali lagi berkat itu bukan semua hal yang menyenangkan diri kita, tetapi berkat itu yang membuat diri kita menjadi lebih baik, itulah berkat. Dan dalam topik ini, saudara, kalau anak-anak berkebutuhan khusus, tidak semua anak kita sempurna dan lain sebagainya, tetap itu bisa mendewasakan kita, membuat kita lebih baik lagi, dan itu menjadi berkat. Ada banyak orang yang anaknya berkebutuhan khusus atau cacat dan lain sebagainya, saudara, dan akhirnya itu membuahkan satu ministry yang luar biasa, yang luar biasa. Bahkan ada orang yang anaknya cacat, kemudian orang tuanya akhirnya mengasuh anak itu dengan penuh kesabaran dan membuka satu pelayanan untuk anak-anak cacat, dan banyak anak-anak yang cacat itu yang diberkati. Nah, itu yang luar biasa, saudara. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita melihat anak itu adalah berkat Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua, anak itu bukan hanya berkat Tuhan, anak itu titipan Tuhan atau milik Tuhan. Banyak orang tua ownership, sepertinya meningkatkan ownership, kepemilikan, seakan-akan itu miliknya mereka. Salah. Anak itu titipannya Tuhan, dan kita dipanggil untuk menjadi steward, orang yang bisa dipercaya untuk mendidik anak itu, sehingga satu kali anak itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi saudara mau atau tidak mau, saudara para pendidik, para orang tua asuh, atau apapun juga, you are responsible. Kita semua itu menjadi bertanggung jawab untuk anak kandung kita, anak didik kita, anak rohani kita, dan ya semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu miliknya Tuhan. Kalau mereka tidak bisa menjadi orang yang bisa diandalkan oleh Tuhan, itu bukan salahnya anak itu sendiri, tetapi banyak
kesalahan kita yang kita perbuat, saudara. Ini perlu. Saudara. Jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Karena tidak kita didik. Gitu. Jadi kita harus menjadi steward, orang yang bisa dipercaya. Gitu. Jadi masa depan anak saudara itu sedikit banyak, bukan sedikit banyak, banyak. Bukan sedikit banyak, tapi banyak. Itu tergantung daripada cara saudara mendidik anak tersebut. Ya, jadi ini penting sekali. Karena saya percaya begini, satu kali para orang tua harus berdiri di hadapan Tuhan, memberi pertanggungjawaban untuk bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Ya, bukan hanya orang tua saja, tetapi mentor-mentor mendidik anak rohani bagaimana. Itu semua kita harus bertanggungjawabkan. Yang ketiga, poin yang ketiga, kita harus yakin sebagai pendidik itu, kita harus yakin untuk menyiapkan satu next generation. Keyakinan ini sangat penting bahwa Tuhan itu punya rencana untuk setiap anak kandung, anak rohani, anak-anak yang dititipkan kepada kita semuanya. Itu Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita juga harus mencari tahu, ya, supaya anak-anak itu bisa menemukan rencana Allah dalam kehidupannya. Itu penting sekali, ya. Jadi anak tidak ada anak yang tidak memiliki rencana Tuhan di dalamnya. Tetapi sebelum kita itu bisa mengarahkan, ya ini penting. Sebelum kita bisa mengarahkan anak kita supaya mereka itu bisa berjalan menurut kehendak Tuhan, kita sendiri sebagai orang tua, sebagai mentor, sebagai pendidik, harus meyakinkan diri kita bahwa we live in God's will. Kita ini berjalan menurut kehendak Tuhan. Kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita tidak bisa hidup selaras dengan kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa mengarahkan anak kita ke jalan Tuhan? Jadi, saudara, jalan-jalan Tuhan ini bukan berbicara soal kesuksesan jasmani saja, banyak duit, populer, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana anak kita itu bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya dan menyelesaikan dalam generasinya dan nama Tuhan dipermuliakan. Itulah kesuksesan. Definisi sukses di sini adalah berapa persen dari kehendak Tuhan yang diselesaikan oleh kita atau anak-anak kita. Kita lihat Tuhan Yesus sendiri pada waktu disalib, dia katakan sudah genap, sudah selesai. It is finished. Artinya apa? Seluruh kehendak Bapa yang diembankan oleh Allah Bapa kepada Yesus, semuanya sudah diselesaikan. Dan itulah keberhasilan. Orang bisa punya uang banyak, posisi tinggi, tapi kalau hidupnya tidak selaras dengan kehendak Tuhan, dia missing the target. Sebetulnya dosa itu artinya itu meleset dari sasaran. Jadi dosa itu membuat kita tidak, kehidupan kita tidak menjurus kepada apa yang Tuhan inginkan. Ya, itu pentingnya. Kita harus tahu bahwa setiap anak itu memiliki rencana Tuhan dalam hidupnya. Yang keempat, ya, Tuhan memakai orang tua untuk menyiapkan anak-anak supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita lihat bahwa Salomo itu dididik oleh Daud, akhirnya dia menjadi seorang raja yang penuh hikmat. Tuhan itu kadang-kadang memproses dan seringkali memproses orang tua, menyiapkan orang tua menjadi launching pad, menjadi peluncur sehingga anak-anak mereka itu bisa diluncurkan jauh ke depan menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Dan untuk itu Tuhan memproses kita semuanya sebagai pendidik, sebagai orang tua, menyiapkan anak-anak itu, akhirnya anak itu bisa kita latih, kita didik, menjadi orang-orang yang luar biasa di kemudian hari. Dan yang kelima, poin yang kelima adalah Tuhan memberi semua kelengkapan untuk maksud dan tujuan tersebut. Semua kita tahu, anak-anak didik kita ada tujuan Tuhan, ada God's purpose. Dan Tuhan akan memberikan kelengkapan. Bukan hanya financial saja, tapi hikmat
bukan hanya hikmat, kesabaran juga. Ya, semuanya Tuhan akan siapkan diri kita untuk mendukung anak-anak itu bisa meraih kemenangan di masa yang akan datang. Success is not success without successor. Keberhasilan hari ini tidak ada artinya tanpa menyiapkan generasi yang akan datang untuk hal-hal di kemudian hari, generasi yang akan datang. Saudara. Jadi, saudara, we put some effort. Semua kita mau betul-betul mengusahakan dengan segenapnya. Nanti dalam tanya jawab kita akan sharing lebih mendetail lagi. Saya kira cuman itu poin saya. Jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi yang selanjutnya? Satu, melihat generasi itu bukan penghalang, generasi itu bukan masalah bagi kita, tetapi generasi itu adalah berkat. Sehingga kita itu melihatnya itu wow, luar biasa, ya. Yang kedua, kita tahu bahwa anak kandung, anak didik, anak rohani, itu adalah titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi steward, orang yang bisa dipercayai untuk bisa bertanggung jawab atas pendidikan anak. Itu, saudara. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan punya rencana untuk setiap anak yang diberikan kepada kita. Seperti Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, Tuhan juga punya rencana untuk setiap anak kandung, anak didik, anak rohani, dan lain sebagainya. Ya, dan satu kali kita harus lepaskan mereka. Satu kali we have to let go them and let God. Saudara, satu kali saya masuk ke kamar anak saya dan melihat dia berdoa. Pada waktu saya melihat dia berdoa, saya tutup pintunya dan saya tidak mau ganggu dia. Dia sedang berdoa dengan Tuhannya. Itu jauh lebih penting daripada apapun juga yang saya ingin katakan pada dia. Karena satu kali dia harus saya rilis. Dan betapa bahagianya saya kalau dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang telah memberkati hidup saya. Tuhan telah yang memimpin hidup saya, akhirnya tangan Tuhan juga memimpin kehidupan anak saya. Saya merasa secure sekali kalau dia melawan hal itu. Oleh sebab itu, pada setiap kali saya lihat itu, hati saya itu bersuka cita. Melihat hal seperti itu. Saya tutup kembali, saya berdoa kepada Tuhan, tuntunlah anakku Tuhan Yesus ke jalan yang Kau mau. Ya. Yang keempat, Tuhan pakai orang tua untuk menyiapkan anak-anak supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau Tuhan pakai orang tua, artinya Tuhan juga memproses orang tua. Ya, jadi bukan hanya kita yang memaksakan kehendak kita kepada anak, tapi kita juga dituntut supaya kita juga berubah, supaya kita bisa menjadi launching pad itu ya, untuk bisa meluncurkan anak-anak kita. Ya, kalau kita tidak bisa meluncurkan, kita hanya bisa komplain, kita bisa hanya menghakimi anak-anak kita, maka hidup kita itu tidak bisa menjadi pendorong untuk anak-anak kita untuk maju ke depan. Kita pun hanya harus berubah. Saudara. Kita pun harus, dikatakan tidak ada generasi yang positif yang bisa dihasilkan oleh orang tua yang negatif. Tidak ada generasi yang positif yang bisa dihasilkan dari pendidik yang negatif. Kita pun juga harus berubah dari negatif pada positif, supaya kita bisa memberikan dorongan dan masukan, impartasi yang positif kepada anak didik kita. Dan yang kelima, Tuhan akan memberi semua kelengkapan untuk maksud dan tujuan tersebut. Memberikan kebutuhan financial, memberikan kebutuhan untuk hikmat, otoritas, dan lain sebagainya. Semoga arahan 5 poin ini membuat kita bersemangat dan mulai menyiapkan. Karena kita tahu success is not success without successor. Keberhasilan kita tidak ada artinya kalau kita tidak menghasilkan generasi penerus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik, terima kasih
Koan ya, saya biasa manggilnya Koan, Bapak Ibu, daripada nanti saya manggil Pak Andreas, terus Koan, saya keliru-keliru saya manggil Koan saja gitu ya. Oke, Bapak Ibu, Koan sudah selesai menyampaikan materinya 5 poin ini, meskipun satu yang praktis ya, singkat, tetapi saya percaya ini adalah kalau kita betul-betul kerjakan, gitu ya, ini adalah sesuatu yang sangat powerful, sehingga orang tua itu bisa menjadi launching pad yang dikatakan sama Koan tadi ya, satu launching pad yang powerful juga, supaya generasinya juga jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Oke, ya, puji Tuhan. Kita sudah masuk ke dalam Q&A, ya, ke dalam sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk mencantumkan pertanyaannya di dalam kolom Q&A. Tapi saya akan mulai dulu dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Koan, hari-hari ini kita banyak menghadapi ya kecenderungan anak-anak dan mungkin remaja sekarang ya yang punya pemikiran bahwa percaya pada Tuhan, beriman kepada Tuhan itu sesuatu yang old fashion. Bukan zaman now tapi zaman old begitu ya. Dan percaya kepada Tuhan, trusting God itu unlogic dan itu irrelevant dengan apa yang terjadi di dunia sekarang. Nah, bagaimana kita menghadapi sesuatu yang seperti ini, Koan? Silakan, Koan. Ya, memang ini tantangan zaman ini bahwa keimanan itu dianggap old fashion. Tetapi saudara, keimanan itu sangat dibutuhkan dalam realita kehidupan ini. Satu kali saya naik pesawat, dan di sebelah saya adalah orang yang masih muda, fresh graduate dari Amerika, dan wah kelihatannya orang pintar. Dan dia memulai pembicaraan, dan dia lihat saya, dan kemudian berbincang-bincang, memperkenalkan dirinya, dan lain sebagainya, dan dia membuka pembicaraan itu. Dari pembicaraannya saya sudah tahu bahwa orang ini lulusan Amerika karena ngomongnya Inggris-Inggrisan dan lain sebagainya. Wah, dia ngomong begini, ngomong gini. Saya lihat sangat brilian sekali cara-cara ngomongnya, ide-idenya, pemikirannya sangat brilian sekali. Ya. Dan kemudian setelah berbicara beberapa saat, dia bertanya, apa pekerjaan saya? Nah ini, apa pekerjaan? Dan saya katakan, saya ini pendeta, saya ini hamba Tuhan. Begitu saya menjawab, saya pendeta, dia lihat, dia scan dari atas sampai bawah. Waduh, saya mau di-scan, mau diapain ini? Apakah ada QR code-nya ini di-scan itu? Dan pada waktu dia lihat begini, ya dia ngomong mengenai, I don't believe in God. I don't believe in God. Oke. Ya itu. Jadi dia anggap bahwa apa keimanan itu sesuatu yang sudah usang. Gitu. Kita menjadi orang yang apa? Dia istilah dia itu coward atau apa? Pengecut. Ya. Kalau kita sedikit-sedikit lari kepada Tuhan. Dan dia ngomong begini. Dan dia ngomong argumentasinya begini. Dan kemudian bagaimana pendapat Bapak? Wah ini. Ya, saya nggak bisa cerita banyak karena memang pesawatnya dari Jakarta ke Surabaya dan tidak panjang. Saya hanya mengatakan satu, kelihatannya kamu adalah anak yang pandai, anak yang brilian. Kalau kamu bisa menganalisa sampai di situ. Yang kedua, saudara, walaupun kamu anak yang pandai, kelihatannya kamu belum pernah menghadapi masalah kehidupan yang berat. Sehingga kamu tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya kamu hanya bisa lihat ke atas. Kamu belum pernah. Karena kehidupan ini bukan hanya menyelesaikan masalah yang kecil-kecil, tapi kadang-kadang kehidupan ini akan menghadapkan kita kepada masalah-masalah yang kadang-kadang kita tidak tahu jawabannya bagaimana. Itu yang menjadi masalah itu. Dan kalau sudah begitu, saudara, engkau tidak bisa mengandalkan siapa-siapa kecuali Tuhan. Saya katakan begitu. Orang itu boleh punya ide bahwa Tuhan itu old fashion, ya silahkan. Tapi pada waktu orang itu menghadapi the real life problems,
orang itu membutuhkan Tuhan. Sungguh membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mengajar anak-anak kita bukan keimanan yang teoritis. Ya. Kalau kita mengamun keimanan yang teoritis, ya akhirnya mereka hanya tahu Tuhan secara pengetahuan dan mereka anggap tidak ada gunanya. Tapi pada waktu ada life problems, ada baiknya kita share kepada anak-anak kita dan kita berdoa bersama dan mengalami mujizat bersama. Itu. Tidak usah hal yang gede-gede. Pada waktu anak-anak saya kecil, gitu. Kita pergi ke mall dan penuh, tidak ada parkir. Dan saya ajak anak-anak itu untuk berdoa supaya Tuhan memberikan parking lot, tempat parkir yang enak. Dan kita semua berdoa, dan kita sungguh-sungguh berdoa meminta supaya Tuhan memberikan tempat parkir yang baik. Dan sering kali Tuhan kasih parkir yang nyaman, yang dekat dengan pintu masuk. Itu luar biasanya begitu. Nah, anak-anak di situ tuh kemudian ada satu pengalaman bahwa ternyata Tuhan itu menjawab doa. Jadi bukan teoritis saja. Gitu. Jadi kalau kita mau melatih generasi, next generation for the future ya, dan tahu keimanan yang sejati itu, dan tidak menganggap itu old fashion, perhadapkan mereka dengan berbagai life problems, kecil-kecil atau biarlah mengalami. Nah, kalau sudah mereka mengalami, bahkan hal-hal kecil, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita, maka pandangan old fashion itu akan berubah. Bahwa mereka akan melihat bahwa Tuhan itu betul-betul ada Tuhan yang hidup. Ya. Itu jawaban saya. Oke, ya. Terima kasih, Koan. Berarti apakah harus anak itu dihadapkan kepada masalah dulu? Artinya begini, kalau misalkan nih papa mamahnya ya kerjaannya oke semua, even ada pandemi masih bisa Tuhan ini terus gitu ya. Nah, apakah kita perlu ngadain masalah gitu kan kepada kehidupan anak kita Ya. supaya dia dilatih begitu atau bagaimana? Ya, bagi saya itu tidak perlu ditimbulkan masalah dengan sengaja, tetapi masalah itu banyak. Yes. Pasti ada Yes. dalam kehidupan ini ada masalah ini, Ya. masalah ini. Dan kalau misalkan keluarga kita tidak mengalami masalah, keluarga-keluarga di sekitar kita juga banyak masalah. Betul. Ya kan? Jadi kita bisa mendoakan itu. Jadi saya ajak anak saya untuk mendoakan si A, si B, teman-teman dari anak-anak saya ataupun Yes. teman-teman dari saya yang keluarganya lagi begini, lagi Yes. begitu. Yeah. Dan kemudian kita mendoakan mereka dan begitu Yeah. biarlah mereka melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan melalui doa-doa kita itu. Yes, Ya. yes. Oke, thank you Koan. Ya. Ya, thank you untuk jawabannya Koan. Bapak Ibu, semoga ini bisa membuka wawasan kita ya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita yang mana pasti tidak lepas dari masalah, libatkan anak-anak kita dan tentunya adakan Tuhan gitu ya di dalam masalah gitu ya. Dia akan menenangkan badai dan itu jadi kesaksian dalam kehidupan kita dan anak-anak kita juga. Oke, thank you Koan. Menarik, saya ingin tahu Koan, ini mau membuka sedikit informasi dari keluarga di dalam keluarganya Koan. Daily rutinnya apa sih Koan? Yang dikerjakan buat anak-anak gitu ya. Ketika Koan anak-anak masih di dalam rumah dan kemudian masih ketemu dengan Koan tiap hari, apa daily rutin, disiplin-disiplin harian yang dikerjakan sehingga itu bisa menumbuhkan iman mereka lebih percaya pada Tuhan, lebih menghormati Tuhan dan seterusnya. Silakan Koan. Nah, beda-beda, tiap anak beda-beda. I see. Yeah. Ya, tapi ya doa, ya baca Alkitab, ya itu adalah hal-hal yang disiplin rohani lah gitu. Tapi lebih daripada itu, anak itu harus diajak bicara. Kita harus punya waktu untuk anak. Bukan hanya dikasih PR untuk membaca Alkitab, dikasih PR untuk berdoa, tapi kita harus punya waktu terhadap anak-anak tersebut. Ya, itu penting sekali ya. Ya. Nah, waktu itulah ada satu relationship yang terbina sehingga kita bisa, bagi saya bukan hanya pada waktu mereka bertanya, pada waktu mereka menghadapi berbagai masalah,
mereka bisa bertanya kepada kita, tetapi kalau mereka mungkin tidak ada masalah, kita bisa bertanya kepada mereka apa pendapat mereka. Itu dibalik begitu. Ya. Dirangsang untuk berpikir secara Kristiani bagaimana itu. Nah, itu yang penting sekali gitu. Dengan demikian anak itu selalu dilibatkan dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Makin lama semakin besar anak itu, saya terbuka dengan sampai masalah keuangan kepada anak. Ya, jadi saya masih terbuka dan kita menghadapi misalkan anak itu mau sekolah. Saya terbuka, keuangan papa itu sekian dan saya mampunya sekian dan kamu itu mau masuk ke universitas mana ya, dan itu. Ya. Ya, itu dilibatkan dan memang dan disitulah ada pengalaman iman ya di mana mereka mengalami Tuhan itu jadi luar biasa ya. Ya itu yang kira-kira ya daily rutinnya itu sepertinya dibuat natural. Bagi saya itu saya tidak terlalu senang yang terlalu legalistik gitu, tapi dibuat bercandaan, pergi bersama-sama, ngomong-ngomong gitu, tanya-tanya gitu, dan lain sebagainya. Saya pikir itu lebih masuk ya. Dan kejujuran orang tua ya makin bagi saya makin anak itu berinjak dewasa, kita harus bicara seperti sahabat itu, sebagai mentor itu. Dan disitulah kita bisa merangsang kedewasaan berpikir anak-anak itu. Dan itu saya kira perlu untuk preparing them for the next generation. Ya. Oke, ya, thank you Koan. Melangkah lebih jauh Koan. Kita kepengen nih ngajarin anak-anak kita bukan hanya jadi pribadi yang tangguh dan kemudian menjadi orang-orang yang hebat dan seterusnya berprestasi, tapi bagaimana untuk melatih anak-anak kita untuk menghidupi dan memberitakan Injil atau preaching the gospel and living the gospel, Koan. Oke, silakan. Begini, kalau preaching the gospel itu harus dari pengalaman rohani dari anak-anak tersebut. Ya, banyak orang ada memang bagaimana cara memberitakan Injil, ada caranya itu ada, ya. Tetapi ada pepatah yang mengatakan begini, the life of the messenger has to become the message itself. Kehidupan pemberita Injil itu harus menjadi berita itu sendiri. Kita memberitakan Injil paling gampang. Kita akan ngomong bahwa kamu percaya Tuhan Yesus, dalam iman kekristenan, kalau orang percaya Tuhan Yesus, dosanya diampuni dan mati masuk surga. Itu intinya kan begitu. Ya, tetapi apakah kita menghidupi keimanan kekristenan ini? Ya. The life of the message has to become the message itself. Yang paling sulit itu menghidupinya. Dan pada waktu kita itu menerapkan kebenaran dalam kehidupan kita, kita akan mempersiapkan diri sebagai pemberita Injil yang sangat efektif, karena orang itu bukan hanya mendengar berita yang kita ucapkan, tapi orang itu melihat kebenaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah itu penting. Jadi kesiapan anak-anak itu harus dari situnya. Itu. Saya pun satu kali pernah tertegur. Satu kali saya bawa Alkitab dan kemudian saya baca-baca, anak saya yang kedua Karina mengatakan, "Papa mau khotbah ya?" Wah. Jadi anak saya melihat kalau saya bawa Alkitab itu persiapan untuk khotbah. Bukan persiapan untuk bersekutu dengan Tuhan. Wah, saya tertemplak. Roh Kudus itu menemplak hati saya. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ternyata di mata anak saya itu setiap kali saya bawa Alkitab, artinya, wah ini Daddy mau khotbah ini, Papa ini mau khotbah ini. Nah, mestinya kan setiap kali saya bawa Alkitab, Papa mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, itu kan begitu. Jadi, waduh, saya tidak menunjukkan satu peneladanan yang baik ini.
Dan saya bertobat untuk hal itu. Saya ingin anak saya melihat setiap kali saya membaca firman, I fellowship with God. Ya, saya Ya. bukan karena saya pendeta, tapi I'm a believer. Ya. Aku ini orang percaya. Jadi hal-hal seperti itulah yang penting. Jadi kalau pemberitaan Injil itu masalah yang lebih gampang gitu. Ya. Tetapi bagaimana orang itu tertarik kepada kehidupan kekristenan yang sesungguhnya, karena melihat ada satu peneladanan yang luar biasa dalam kehidupan kita, itu jauh lebih penting. Yes. Oke, ya, thank you, Koan. Ya. Kita masuk ke dalam keluarga, gitu ya. Jadi peran ayah dan ibu, gitu ya. Jadi penting untuk kita itu menaruh satu fondasi, gitu ya, di dalam kehidupan anak-anak kita, dalam cara berpikir mereka, segala paradigma yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Nah, apa peran ayah atau papa, apa peran mama, Koan, di dalam meletakkan karakter itu, gitu ya. Jadi kalau papa ini kan biasanya kerja, berangkat pagi, pulang sore, gitu ya. Yang terus ada di rumah, nemenin belajar, mama sambil masak dan seterusnya. Tapi hari-hari ini itu keluarga ditantang dengan banyak kondisi yang berbeda. Nah, tentunya tetapi ada hal-hal yang prinsip boleh di-sharingkan, Koan. Kalau saya mengatakan memang itu secara general, ya apa yang dikatakan Wenas tadi memang benar ya. Suami atau papa menyediakan kebutuhan sandang, pangan, papan kepada keluarganya, istri atau ibu itu menyiapkan kebutuhan domestik itu rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi zaman seperti yang kita hidupi sekarang itu kita lebih baik saling mengisi. Ada saling mengisi, di mana tantangannya itu sangat berbeda juga gitu ya. Kadang-kadang sebagai seorang ayah itu juga harus bisa mengayomi anak-anak dan harus sabar seperti dia melihat masalah domestik juga dalam kesabaran. Dan Tuhan bisa memakai ibu-ibu itu untuk menjadi career woman yang hebat, yang bisa bekerja. Itu bisa terjadi dan sering terjadi sekarang terjadi. Yang penting itu suami istri atau papa mama itu bekerja bersama-sama, saling mengisi tanggung jawab mereka atas rumah tangga. Ya. Itu yang penting ya. Jadi siapapun yang bekerja, saya merasa ya memang laki-laki harus bekerja memang. Tapi ada jemaat itu ada yang istrinya punya salary yang lebih tinggi daripada suaminya. Itu ada juga. Dan kadang-kadang ya memang harus ada suami juga bukan hanya bicara itu urusanmu semuanya, tidak. Caring the family itu juga urusan suami, urusan papa juga. Ya. Ya. Dan semuanya itu, misalkan saya tadi khotbah dan saya cerita tentang saya waktu di kantor ditelepon sama istri saya dan menceritakan bahwa anak saya ulangannya jelek. Anak saya yang kedua ya, Karina, waktu itu masih kecil. Gitu. Dan dia takut kalau kamu marah, gitu, katanya istri saya. Gitu. Jadi pada waktu saya pulang, dia sudah tidak mau ketemu saya. Dia tidak mau ketemu saya, udah takut. Dan saya tahu bahwa ulangannya jelek. Gitu. Nah, saya panggil dia, Karina, gitu, dan dia tidak mau respon. Sampai akhirnya saya panggil, Karina, sini. Dan di bayangannya itu, di benaknya udah ada bayangan-bayangan itu nanti dimarahi papa dan lain sebagainya, sehingga dia datang dengan menangis. Dan saya dudukkan dia di pangkuan saya masih kecil. Gitu. Ya langsung saya ngomong, papa tahu kalau ulanganmu jelek. Kalau kamu sudah usaha dan ulanganmu jelek, kamu sudah kerja keras, tidak masalah. Tapi kalau kamu belum kerja keras dan ulanganmu jelek, lain kali jangan diulangi ya, harus kerja keras ya. Tapi ulanganmu jelek atau tidak, ya, saya katakan kamu ini anaknya papa yang manis, yang cantik. Gitu. I love you. Dan aku tahu bahwa kamu bisa melakukan ulangan itu lebih baik lagi, ya. Kamu akan jadi orang yang hebat. Langsung saya dirangkul gitu, pada waktu itu. Dan dia ngomong, sayang papa, I love you pak. Gitu. Nah, itu adalah the caring side. The caring side. Even yang kalau dibutuhkan, seorang ayah itu harus bisa memiliki the caring side. Ya, bukan hanya itu
tugasnya mama dan ayah itu hanya cuman bisanya marah. Waduh, gawat kalau anak ya itu jadi cuman begitu aja. Papa ini sudah kerja keras untuk kamu. Kamu ulangnya masih jelek gitu. Wah, ya, ya dua-dua lah. Ya. Dua-dua ya. Ya, jadi the leading part ya papa itu, tapi the caring side itu juga harus ada itu ya. Oke, ya. Thank you, Koan. The leading part and the caring side. Wah, bijak sekali. Thank you, Koan. Koan, ketika anak dilatih gitu ya, terus kemudian diperhadapkan dengan masalah, sometimes ada waktu-waktu tertentu ketika anak ini dia terluka dengan masalah itu, gitu ya. Dia kemudian merasa tersakiti oleh dunia, begitu ya. Ketika ini anak mungkin sudah beranjak dewasa, dia kemudian mulai diperhadapkan dengan pergaulan, dengan pergumulan di sekitar dia, dia sadar bahwa ini tidak mudah, dunia ini tidak mudah, dan mungkin dia disakiti gitu ya, dalam tanda kutip disakiti oleh apa yang terjadi di sekelilingnya. Mungkin kalau hal yang spesifik mungkin apa yang terjadi di rumah, atau ada dia kena dibully atau bagaimana, sehingga intinya anak ini merasakan satu luka yang begitu mendalam, dan ini membekas gitu. Saya bicara soal anak ini trauma gitu ya, dengan sesuatu begitu yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, apa yang seharusnya bentuk caringnya dari seorang papa dan seorang mama ini bagaimana untuk ya tentunya Koan pasti punya waktu-waktu di mana menghadapi anak bergumul sekali dengan satu hal. Nah, ini apa yang dikerjakan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus karena masalah bullying ini makin lama makin banyak. Yes. Ya, di sekolah-sekolah itu makin lama makin banyak dan bentuknya makin lama makin aneh-aneh dan makin kejam. Ya, saya ngomongnya kreatif dan kreatif kejamnya, ya. Dan ya begini, anak saya yang pertama adalah anak yang suka dibullying, dibully sama teman-temannya. Saya pikir dalam hati saya ngomong sama istri saya, ini apa karena hukum karma ya, karena papanya suka membullying, jadi anak saya dibullying. Tapi ini saya kalau dulu dibullying ya saya wah mau dibullying ya saya gasak lah gitu. Dulu zaman itu. Tapi anak saya ini aduh enggak bisa, dia enggak bisa, dia suka dibullying gitu. Dan satu kali dia dibullying dengan sangat di sekolahnya pada waktu dia SMA. Tidak ada angin, tidak ada hujan, kepalanya dipukul sama sepatu. Dan kemudian dia membalas mukul, sehingga akhirnya terjadilah perkelahian itu dan lain sebagainya. Ya, tapi nggak sampai bagaimana, tapi akhirnya didisipliner sama pihak sekolah dan dua-dua diskors. Tapi itu memang dia begitu. Dan saya sebagai orang tua tentunya walaupun pendeta bisa nggak terima ya. Pendeta juga manusia. Pendeta juga manusia, seperti rocker adalah manusia, pendeta juga manusia. Saya datangi sekolahnya, saya hadapi kepala sekolahnya. Saya tanya dengan jelas kepada wali kelasnya, apakah anak saya itu sebagai anak suka membullying atau anak yang suka dibully sama teman-temannya? Jawab. Gitu. Dan jawab mereka bahwa anaknya Pak Andreas adalah anak yang suka dibully sama teman-temannya. Nah, kalau suka dibully sama teman-temannya, ya, kenapa anak saya juga diskors? Kalau kamu tahu, ya karena anak bapak balas mukul. Itu kepala sekolahnya tahu nggak, kawan, kalau ini yang dihadapi pendeta? Gitu. Oh, tahu. Tapi mungkin karena kita punya sekolah, waktu itu dia sekolah di sekolah lain, jadi ada kompetisi sekolah mungkin ya. Ya itu jadi. Dan kalau kamu tahu bahwa anak saya itu bukan anak yang suka membuli, anak yang baik dan suka dibully, dan pada waktu dan diskors hanya karena membalas,
Saya sampai ngomong kepada wali kelasnya, kasusnya apa? Itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, kepalanya dipukul dengan sepatu. Saya katakan kepada kepala sekolah itu, saya coba ya, saya lepas sepatu saya dan saya pukulkan kepala Bapak. Kira-kira Bapak bagaimana reaksinya? Saya tahu Bapak orang baik. Dan saudara Bapak tidak pernah begitu. Tapi coba saya tidak ada, saya pukul Bapak dengan sepatu itu. Nah itu tuh. Itu yang terjadi. Dan saya katakan, ya, kalau Bapak men-skor anak saya dan nilainya jelek, padahal anak saya sudah saya didik bertahun-tahun supaya bisa mendapatkan beasiswa di sekolah dan nilainya jadi jelek hanya karena tindakan yang tidak dan keputusan yang tidak bijaksana ini, Bapak merusak masa depan anak saya. Itu. Ya saudara semuanya bisa merasakan apa yang saya rasakan. Oh banyak yang marah juga ya. Sekolah mana itu? Sekolah mana itu? Yang pasti bukan MDC. Yang pasti bukan MDC. Ya, jadi, ya, ya. Tetapi mereka tetap men-skor. Saya katakan, izinkan saya itu berbicara kepada gurunya, walaupun diskors, izinkan saya itu, bisa anak saya bisa mengikuti ulangan sehingga tidak nol, ataupun mengerjakan tugas atau bagaimana, sehingga tidak menghancurkan disiplin, bukan menghancurkan anak disiplin, ya, tapi mengingatkan anak itu supaya tidak melakukan lagi, tapi tidak menghancurkan masa depan anak. Dan memang akhirnya diizinkan untuk mengikuti ulangan-ulangannya, ya itu. Tetapi saya katakan kepada anak saya memang ada beberapa case ya, di mana dia dibullying, ya, dan saya cuma tanya, apakah Papa perlu maju seperti yang begitu-begitu? Saya bisa maju. Saya bisa maju tanpa tanduk atau saya bisa maju dengan tanduk. Tapi hal itu saya mulai komunikasikan kepada anak. Dan anak saya itu dalam umur SMA, dia mengatakan, Pak, Papa enggak usah ngurus ini, aku akan menghadapinya dengan kepala sekolah. Dalam beberapa case demikian. Jadi kita melatih manhood anak itu, walaupun anak itu suka dibully, tapi dia menghadapinya. Gitu. Nah ini penting juga, ya, dihadapkan dengan hal yang menyakitkan, karena itu realita hidup di dunia, ya itu. Jadi makin lama dia akan mempunyai pertahanan yang cukup kuat dalam menghadapi semua. Ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan bagaimana menghadapi anak yang kena luka gitu ya, itu atau bully kah atau dengan sesuatu hal gitu ya, yang dia mungkin kecewa, dia sedih dan seterusnya, itu ya kita ajari untuk dihadapi, tapi terus di backup gitu ya, sampai anak ini bisa mandiri gitu. Wow, keren sekali Pak An. Ya, thank you, luar biasa. Nah, dari beberapa artikel Koan yang saya baca mengenai perkembangan kepribadian remaja di hari-hari ini, itu mereka lebih independen daripada generasi yang sebelumnya. Kemudian mereka juga lebih mandiri gitu ya. Tetapi ternyata ada sesuatu insecurity di dalam dirinya, ya, yang apa tidak kelihatan. Sepertinya mereka mandiri, oke, tapi sebenarnya di dalam itu ada satu perasaan insecure yang tersembunyi. Nah ini apa satu realita yang jadi salah satu ciri gitu ya di apa remaja di zaman sekarang gitu kan, di hari-hari ini gitu. Nah bagaimana kita menghadapi insecure yang di dalam ini Koan, supaya anak-anak kita jadi pribadi-pribadi yang kalau mandiri tetapi juga dia tidak insecure, dia mandiri, dia berjalan dengan yang tadi seperti Koan contohkan, dia berani menghadapi gitu. Silakan Koan. Ya, ini pertanyaannya luar biasa, tetapi begini saudara ya, kemandirian di anak-anak zaman modern itu akan kelihatan.
Nah, itu kita harus tahu kemandirian itu kenapa. Saya merasa pada zaman saya sangat mandiri. Saya sangat mandiri. Ya, karena ya papa mama adalah dokter, dan kemudian saya juga sibuk dalam olahraga golf, itu dididik dari kecil sampai menjadi juara dan lain sebagainya itu, ya saya mandiri. Tapi apa bedanya kemandirian zaman dulu dan kemandirian zaman sekarang? Saya mengambil tesis Child and Stress. Ya, ternyata ya, kemandirian sekarang itu salah satunya yaitu karena medsos. Ya, jadi gadget itu memisahkan orang tua dengan anak. Dan kelihatannya memang mandiri. Mandiri yang tidak mengganggu orang tua, tapi dia masuk dalam dunia lain karena gadgetnya. Gitu. Nah, itu kemandirian yang kelihatannya begitu, tapi tidak sehat. Kalau dulu memang kemandiriannya itu karena situasi. Dan saya harus mengerjakan ini, saya harus latihan olahraga ini, saya harus begini, kemandiriannya itu. Ya, itu kemandirian yang positif. Tapi ini kemandirian yang kemandirian. Nah, dengan alienation, ya, jadi pengasingan diri anak yang kelihatannya mandiri, ya, kenapa bisa insecure? Because they don't have relationship with the parents. Insecurity itu karena absennya relationship dalam diri seseorang. Ya, jadi itu kalau misalkan kita menjadi insecure dengan masa pandemi ini, karena apa? Kita mungkin hubungan kita dengan Tuhan itu sangat renggang. Tapi kalau relasi kita dengan Tuhan itu kuat, ya, kita menjadi orang yang paling secure karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa, kan begitu ya. Jadi itu ya. Jadi insecurity itu obatnya relationship itu. Dan insecurity dalam diri anak itu karena adalah relasi yang tidak tuntas dengan orang tuanya, dengan para pendidiknya itu. Dan kalau itu dibiarkan, itu bisa menghancurkan. Jadi anak itu mudah depresi. Ya, jadi itu yang terjadi. Jadi bagi saya itu kemandirian itu pertama harus dicek. Sehat enggak itu. Banyak anak-anak yang masuk pada depression mode. Kelihatannya mandiri mendadak bisa stres. Ya karena kehidupan growing psychological-nya itu tidak ditunjang dengan relationship yang baik dengan orang tua. Karena dalam relasi yang baik itu banyak terimpartasi, ya misalkan value-value tentang keimanan, value-value yang lain, pandangan-pandangan yang lain. Sehingga anak itu diperkaya karena memang jiwanya sedang berkembang. Tapi kalau anak itu dalam perkembangan jiwanya tidak ada yang ngisi video game, wah anak itu betul-betul di dunia maya dan tidak tahu realitas di dunia nyata. Pada waktu ada life threatening, wah dia hancur. Dia menjadi orang yang paling insecure. Dan dia pasti, itu jawaban saya. Oke. Ya. Yes, thank you Koan. Insecurity obatnya relasi. Wih, keren sekali. Ya, jadi dituntut berarti orang tua juga punya relasi yang baik juga dengan Tuhan. Ya, ya. Supaya bisa secure. Bisa secure. Ya. Oke. Tenang, secure karena tenang, Tuhan secure. yang memelihara. Iya, sebenarnya itu pertanyaan selanjutnya sih Koan. Ya, jadi hari-hari ini tuh orang tua ini jadi karena anak-anak ini kan dituntut untuk punya multiple intelligence gitu ya. Kalau dulu hanya bahasa Inggris gitu kan. Sekarang Mandarin juga gitu kan. Terus belum lagi harus paham soal bahasa pemrograman, bicara soal coding gitu kan. Lalu dan seterusnya ya. Jadi anak ini banyak gitu ya. Nah,
orang tua insecure begitu kan, orang tua worry kok dengan jadi problemnya itu saya lihatnya adalah ya ini worry-nya orang tua ini tentang masa depan anaknya. Nah, itu ya saya tahu bahwa percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan, tapi tentunya apa yang 20 tahun lalu itu Koan juga mengalami hal yang sama. 10 tahun yang lalu mungkin juga. Nah, ini pergumulan orang tua ini bagaimana supaya kita notoi hati ini, Koan? Ya, sebetulnya gini, firman Tuhan itu sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, ironinya orang tua itu membalikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu takut akan Tuhan, itu permulaan segala hikmat. Amen. Itu aja. Jadi. Dan itu yang dikejar sampai anak kita itu bisa punya keimanan yang mantap kepada Tuhan. Ya. Banyak orang tua itu mengejar hikmatnya, pengetahuan ini, pengetahuan itu. Wah, ini Mandarin harus dilengkapi gini. Tetapi keimanannya kosong gitu loh. Dan itu yang jadi akhirnya runtuhnya itu kan di situ, gitu. Ya kan? Runtuh itu di situ, Wenas. Jadi jadi keimanan itu dari situ bersemilah kepandaian, pengetahuan semua. Itu betul-betul coba keimanannya anak kita jadi jenius hebat, luar biasa kreatif. Karena kalau anak kita takut akan Tuhan, anak kita menjadi secure. Kalau takut akan Tuhan, anak kita menjadi tenang dan bisa berkreasi. Pemikirannya jadi jernih. Pikirannya tidak ada condemnation karena dosanya sudah diampuni. Berkreasi luar biasa dan itu berkembang sesuatu keindahan-keindahan yang lain. Tapi kalau kita dipaksa harus begini, hebat ini, dan itu terlalu berat semuanya tanpa ada keimanan yang mendukung, ya wah hancur anak itu. Ya, justru salah cara didiknya itu begitu. Ya. Oke, ya, thank you Koan. Ini saya tanya sebagai seorang ayah nih, Koan, sebagai seorang papa, yang tentunya figur papa ini begitu penting gitu ya di dalam kehidupan anak saya gitu ya, atau anaknya Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, hari-hari ini masa-masa pandemi, orang bilang pandeminya itu 2020, tapi susahnya itu sekarang gitu. Susahnya ini 2021 menghadapi 2022 yang mana yang namanya papa itu lagi sibuk soal ngurusin macam-macam ya, pabriknya tutup dan keuangannya carut marut dan segala macamnya itu. Nah, jadi sehingga figur ayah ini jadi sepertinya itu merely absence gitu, Pak. Nah, apa yang mungkin, tetapi mau enggak mau kan papa harus cari dapurnya, harus mengepul. Nah, mungkin apa yang harus dikerjakan sama papa dan apa yang harus dikerjakan oleh mama ketika mama ini di rumah menghadapi hal ini, Pak. Pandemi membuat orang kreatif sebetulnya. Pandemi sebetulnya harus membuat kita mengandalkan Tuhan dan orang itu kreatif. Ya, pada waktu ada penurunan income di papa, mama juga sebetulnya diberi kebebasan untuk bisa berkreasi dan menghasilkan uang. Yang penting komunikasi dengan mamanya baik, ya kan? Jadi itu jadi saya terpaksa membuka ini. Dalam masa pandemi kami sering jalan pagi supaya sehat, memastikan diri sehat. Jalan pagi itu ketemu dengan teman dari istri saya. Nah, teman dari istri saya ini kita jadi dekat, saya pun jadi dekat. Ternyata dia peternakan ayam organik. Nah, peternakan ayam organik dan akhirnya singkat cerita istri saya memberanikan diri untuk menjual ayam organik. Nah, membuat ayam organik, nah tentunya kalau menjual ayam organik tentunya ada additional income. Betul nggak? Ya, dan kadang-kadang sebelum ke kantor, Pendeta Andreas Harjo mengambil ayam organik. Ayam sebelum ke kantor, Pendeta Andreas Harjo kadang-kadang mengirim ayam organik. Bagi saya tidak ada masalah. Saya nggak merasa gimana dengan itu semuanya. Tapi kita berjuang bersama-sama. Nah, kalau kita komunikasinya enak, itu kreativitas itu
lakukan ini, lakukan itu akan lebih enak gitu. Lah, jadi dituntut flexibility. Fleksibilitas itu penting di dalam masa-masa menghadapi masa-masa pandemi ini. Dan fleksibilitas itu terjadi kalau komunikasi kita lancar gitu. Hubungan kita baik dengan istri kita, ya, anggota keluarga kita itu. Ya kan? Jadi kita bersama-sama, kita hadapi bersama-sama. Kalau misalkan ada orang yang misalkan ada jemaat yang punya pabrik tisu, dan kemudian di masa-masa pandemi ini dia bisa enggak ambil tisu dari pabriknya dan kemudian dijual di komunitasnya, orang-orang yang dekat dengan, ya ada tambahan income. Nah itu kreatif. Bagi saya itu soal kreatif. Ya, jadi bagi nasihat saya di masa-masa yang seperti ini, ya, jangan kehilangan kreativitas, tapi kreativitas itu datangnya dari good relationship tadi juga. Discuss, doa, dan biarlah Tuhan yang menunjukkan jalannya. Amen. Oke, wow. Ini tidak terasa waktunya sudah jalan terus, kawan ya. Kita sudah sampai di penghujung daripada webinar kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan yang mungkin masih belum dijawab, mohon maaf. Nanti akan bisa dilanjutkan di IG Live kita ya, bersama dengan Pastor Andreas next week. Kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri webinar kita pada sore hari ini. Ya, terlebih dahulu saya persilahkan kepada teman-teman panitia untuk ada yang mau lewat nih, silakan. Derita sengsara jadikan ku hidup kekuatanku, kasih nyata dalam Dia yang telah genapi firman-Nya, mati untuk selamatkan jiwaku. Karya salib Tuhan mengubahkan, membenarkanku. Karena kasih Tuhan sungguh agung dan mulia karya-Mu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan sebentar mendengarkan kesimpulan terakhir atau last conclusion dari Koan. Ya, saya persilahkan kepada Koan untuk menyampaikan kesimpulan terakhirnya. Silakan Koan. Nah, tema kita tentang preparing next generation for the future. Dan untuk mempersiapkan next generation, sebenarnya kesimpulannya, Pak, it takes everything from us. Ya, membutuhkan semuanya, segalanya dari kita untuk mempersiapkan anak kandung kita, anak didik kita, anak rohani kita, anak asuh kita, orang-orang yang anak-anak muda yang kita didik for the next generation. It takes everything. Sebetulnya we have to pour everything yang kita punya, yang kita miliki, pemikiran, hati kita, kasih kita, semuanya kita curahkan di situ. Karena kita tahu success is not success without successor. Kesuksesan itu tidak ada artinya kalau tidak ada penerusnya. Put everything, semuanya taruh di situ. Dan biarlah anak-anak didik kita menjadi orang yang hebat di hadapan Tuhan. Dan bisa meneruskan tongkat estafet ini untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka di generasi mereka. Amin. Wow, puji Tuhan. Amin. Thank you, Koan. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu bersyukur gitu ya atas apa yang sudah kita hari ini kerjakan bersama-sama dengan Pastor Andreas. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan menutup webinar kita pada sore hari ini. Saya persilahkan kepada Pastor Arthur Siagian untuk menutup di dalam doa. Silakan, Pastor. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesetiaan Bapak Ibu untuk mengikuti webinar kami pada sore hari ini. Saya percaya bahwa kita semuanya pasti diberkati oleh apa yang sudah kita dengarkan.
Saya akan kembali mengingatkan bahwa di minggu depan kita akan ada 1 kali IG Live gitu bersama dengan Pak Andreas Raharjo gitu, dan Bapak Ibu bisa mendengarkan pemaparan kembali dan kemudian mendengarkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Dan yang kedua adalah saya juga kembali mengingatkan bahwa kita akan bertemu kembali bukan di Desember tapi di bulan Januari gitu tahun 2022, tepatnya tanggal 30 Januari tahun 2022, acara dari MDC Family Ministry. Jadi kita akan menyebut webinar ini dengan MDC Family Ministry, dan tema di bulan Januari kita akan membahas tentang berinvestasi dengan bijaksana gitu. Dan yang akan menjadi narasumber kita adalah Bapak Sucipto Kusno gitu. Jadi beliau akan berbagi dengan kita tentang bagaimana berinvestasi dengan bijaksana di tengah ada begitu banyak gempuran ajakan-ajakan gitu, iming-iming tentang investasi-investasi yang berseliweran gitu di media sosial kita gitu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saya ingin juga mengingatkan bahwa kita punya MDC hotline gitu, nomor yang Bapak Ibu bisa hubungi gitu jika Bapak Ibu ingin mendapatkan pelayanan yang lebih lanjut gitu. Jadi Bapak Ibu bisa WA di sana menceritakan tentang apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, dan kita akan mendoakan, dan kita juga mungkin gitu kalau Bapak Ibu ingin berinteraksi gitu, maksudnya berkonsultasi, kita bisa melayani pergumulan Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk sore hari ini, terima kasih untuk Pak Andreas, terima kasih untuk Pak Wenas. Terima kasih untuk sepanjang tahun Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mengakhiri acara kita pada sore hari ini dalam doa, dan mari sama-sama kita satu hati kita berdoa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Bapa, di mana sepanjang tahun ini Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami untuk menyelenggarakan ya Tuhan webinar keluarga ya Tuhan di setiap bulannya ya Allah. Kami berdoa bila kiranya Tuhan menjadikan ya Tuhan webinar ini menjadi berkat ya Tuhan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari ya Tuhan yang mengikutinya. Dan berdoa pada sore hari ini pun juga Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah bagikan bagi kami melalui hamba-Mu ya Tuhan Pak Andreas Raharjo. Biarlah Tuhan setiap hikmat yang beliau bagikan, setiap pengalaman yang beliau bagikan, itu boleh memberkati, menguatkan kami untuk kami boleh meyakini bahwa Tuhanlah yang akan menolong kami, Tuhanlah yang akan bekerja dalam kehidupan anak-anak kami, sehingga kami boleh melihat masa depan bagi anak-anak kami boleh menjadi masa depan yang cerah, masa depan yang cemerlang, seperti yang Tuhan rencanakan atas setiap mereka. Tolong kami, mampukan kami lebih lagi ya Tuhan sebagai orang tua, untuk kami boleh melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga dalam segala yang kami buat, dalam segala yang kami kerjakan dan usahakan, kami boleh mendapat perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan buat berhasil. Baik sebagai orang tua, ya Tuhan yang memimpin anak-anak kami, sebagai orang tua yang membimbing anak-anak kami, maupun sebagai orang tua ya Tuhan yang harus menyediakan segala yang dibutuhkan oleh anak-anak kami. Tuhan membuat kami berhasil. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, dan jika ada di antara kami ya Tuhan yang hadir pada sore hari ini, ada dalam pergumulan, kami berdoa bila kiranya kuasa Tuhan, Engkau menyatakan atas kami ya Tuhan, menolong kami, membuat mujizat dan keajaiban bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat ya Tuhan, keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, boleh dipulihkan, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kami akan mengakhiri ya Tuhan acara webinar kami pada sore hari ini, dan kami juga berdoa menyerahkan webinar kami yang berikutnya di tahun yang akan datang dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selagi Tuhan yang gerakan dan Tuhan pakai ya Tuhan acara ini ya Tuhan untuk sekali lagi menjadi berkat bagi lebih banyak lagi ya Tuhan keluarga-keluarga yang ada di negeri kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di tahun yang akan datang. Amin.